Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Barkuzaman, NPM 144 2011 018, yang akan menjelaskan presentasi tentang hukum pidana internasional dengan materi sejarah hukum pidana internasional dan hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Untuk yang pertama yaitu sejarah hukum pidana internasional. Perkembangan hukum pidana internasional. Pada awal mula perkembangannya, hukum pidana internasional secara sempit membahas hanya seputar hukum perang. Perang dengan segala perkembangannya, mulai dari perang antar suku sampai dengan perang modern. Hukum pidana internasional pada awalnya mengatur tentang bagaimana membuat aturan tentang perang, yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan dan perjanjian masyarakat adat tentang perang. Perkembangan hukum pidana internasional lanjutan. Berkembang pesat tentang masalah perang di dalam sejarah hukum internasional. Terjadi pada abad 16 sampai dengan abad 18, ketika penulis-penulis terkenal seperti Alberto Gintil yang berasal dari Italia, Francisco Suarez yang berasal dari Spanyol, Samuel Puperdorp yang berasal dari Jerman, dan Emmerich de Pettel berasal dari Swiss, telah membahas dan mencari dasar-dasar hukuman atau suatu peperangan. Perkembangan hukum pidana internasional lanjutan. Hugo Grotius dalam bukunya De Jure Belli a Species Libri Tres, dengan bahasa Inggrisnya The Law of War and Peace in Three Books tahun 1625, menegaskan mereka yang melaksanakan perang untuk menang atau dengan niat tidak benar layak untuk dihukum. Mereka yang melaksanakan perang secara melawan hukum bertanggung jawab atas akibat-akibat yang terjadi dan sepatutnya diketahui. Untuk itu, sekalipun jenderal atau prajurit yang sesungguhnya dapat mencegah kejadian dan kerugian sepenuhnya, dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Selanjutnya, perkembangan hukum pidana internasional lanjutan pada tahun 1927. Liga Bangsa-Bangsa telah membuka era baru dalam sejarah hukum pidana internasional dengan menetapkan bahwa perang agresi atau a war of aggression merupakan international crime pada tahun-tahun tertentu itu pula. Ditetapkan sebuah kodifikasi dalam bidang hukum pidana internasional, namun sebuah mahkamah internasional yang diharapkan dapat menegakkan kodifikasi tersebut belum secara serius dibahas. Untuk perkembangan hukum pidana internasional lanjutan, berakhirnya Perang Dunia Kedua itu pada tahun 1945 merupakan tahun-tahun berkembangnya hukum pidana internasional. Diselenggarakannya Nuremberg Trial dan Tokyo Trial merupakan salah satu wujud semakin seriusnya masyarakat Indonesia memandang keberadaan pidana internasional dan tentunya hukum pidana internasional. Perkembangan hukum pidana internasional lanjutan. Pengakuan secara internasional terhadap pentingnya hukum pidana internasional pertama kali terjadi melalui resolusi yang diajukan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 21 November 1947. Resolusi tersebut menghendaki dibentuknya suatu panitia kodifikasi hukum internasional atau The Committee on Codification of International Law yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diakui dalam The Charter and Tribunal of the Nuremberg Trial. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong merupakan hukum pidana internasional pun terdapat 3 faktor pendorong. Yang pertama, kemajuan sains dan teknologi yang sangat pesat dan timbulnya berbagai jenis tindak pidana internasional baru. Yang kedua, timbulnya kesadaran akan penghormatan dan perlindungan atas nilai-nilai kemanusiaan universal. Untuk yang ketiga, kesadaran masyarakat internasional atas kebutuhan untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah-masalah bersama. Untuk daftar referensi 1, Iwayan Patriana,
Hukum Pidana Internasional tahun 2006. Yang kedua, Muhtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, buku 1, bagian umum 1999. Yang ketiga, Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional tahun 2006. Untuk selanjutnya ada beberapa era pada abad Masehi, yaitu era abad 16 Masehi. Pada era kerajaan Romawi di bawah Kaisar Justinianus, di mana dengan kekuatan undang-undang Justinianus telah memberikan dukungan perdamaian ke seluruh kerajaan Romawi termasuk jajahannya. Peraturan tentang perang diperjelas dan harus dilandaskan pada sebab yang layak dan benar, diumumkan sesuai dengan aturan kebiasaan yang berlaku, dan dilakukan dengan cara yang benar. Pengaturan-pengaturan tersebut berasal dari pengajaran hukum yang diberikan oleh ahli-ahli seperti Cicero dan St. Augustine. Mereka yang melakukan tindakan pelanggaran atas hukum kebiasaan dan hukum Tuhan dari suatu bangsa disebut dan dikenal kemudian sebagai kejahatan internasional. Selanjutnya era pasca Perang Salib. Setelah itu era Francisco de Vitoria tahun 1480 sampai dengan 1546. Untuk selanjutnya era abad 16 sampai dengan abad 18. Pakar hukum Alberto Gentili dan Francisco Suarez serta Samuel Vendorp dan Emmerich de Vettel, dan era Hugo de Groot tahun 1625 menerbitkan sebuah triase The Law of War and Peace in the Three Books pada tahun 1625. Selanjutnya pasal 227 Diktat Versailles tidak dipatuhi. Untuk eranya selanjutnya era 1920 serta Liga Bangsa-Bangsa tahun 1927. Untuk era selanjutnya era pasca Perang Dunia Kedua. Perang Dunia II telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antara negara anggota Liga Bangsa-Bangsa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah dalam bentuk kekejaman yang tiada taranya serta pelanggaran atas hukum perang yang tiada bandingnya oleh pihak tentara Jerman dan sekutunya. Kejadian-kejadian itu telah memperkuat kehendak untuk mengajukan kembali gagasan pembentukan suatu mahkamah pidana internasional. Profesor Dr. Park dan Hans Kelsen yang menegaskan bahwa pembentukan mahkamah itu sangat penting untuk mengadili penjahat perang dan sekaligus membawa akibat penting terhadap perbaikan-perbaikan di dalam hubungan internasional. Setelah itu Nuremberg Trial tahun 1946, termasuk Nazi Jerman. Di bawah kepemimpinan Adolf Hitler memulai kancah Perang Dunia Kedua dengan menganeksasi Polandia pada September 1939, tepatnya di kota Danzig pada tahun 1940. Hitler menaklukkan Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Perancis. Tahun tersebut merupakan tahun kemenangan Nazi Jerman dalam waktu yang bersamaan dengan Perang Dunia Kedua. Bahkan jauh sebelumnya, Hitler telah melakukan genosida terhadap bangsa Yahudi hampir di seluruh daratan Eropa. Genosida yang dilakukan oleh Nazi Jerman selanjutnya dikenal dengan istilah Holocaust secara harfiah. Holocaust berarti deskripsi genosida yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok minoritas di Eropa dan Afrika Utara selama Perang Dunia Kedua oleh Nazi Jerman. Untuk
materi selanjutnya itu hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Di dalam teori hukum internasional telah berkembang dua pandangan tentang hukum internasional, yaitu pandangan dinamakan voluntarisme yang mendasarkan berlakunya hukum internasional dan ada tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara. Pandangan yang kedua adalah pandangan objektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini dilepas dari kemauan negara. Muhtar Kusuma Atmaja tahun 1989. Alasan diajukannya penganut aliran dualisme bagi pandangan tersebut pada alasan formal ataupun alasan berdasarkan kenyataan, diantaranya tiga yang dikemukakan. Yang pertama, kedua perangkat hukum tersebut mempunyai sumber yang berlainan hukum. Hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada keamanan bersama masyarakat negara. Untuk yang kedua, perangkat hukum itu berlainan subjeknya. Subjek hukum nasional adalah perorangan, baik hukum perdata maupun hukum publik. Subjek hukum internasional adalah negara. Untuk yang ketiga, subjek tata hukum nasional dan hukum internasional menampakkan pula perbedaan dalam strukturnya. Pandangan aliran dualisme ini Muhtar Kusuma Atmaja 1989 telah mengemukakan komentar dan pandangannya sebagaimana diuraikan. Pertama, bahwa di dalam teologi dualisme tidak ada tempat bagi perorangan hierarki antara hukum nasional dan internasional, karena pada hakikatnya kedua perangkat hukum tidak saja berlainan dan tidak tergantung satu sama lainnya, tapi juga lepas antara satu dan lainnya. Yang kedua, sebagai konsekuensi logis dari keadaan sebagaimana digambarkan di atas, tidak akan mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukan saja. Untuk yang ketiga, bahwa ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum berlakunya dalam lingkungan hukum nasional. Teori dualisme tidak terlepas dari beberapa kelemahan sebagaimana diungkapkan oleh Muhtar Kusuma Atmaja tahun 1982, 41 sampai 42 Masehi. Satu, teori dasar aliran dualisme yang mengemukakan sumber segala hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional adalah kemauan negara sulit untuk diterima karena hukum yang ada dan berlaku itu dibutuhkan oleh kehidupan manusia yang beradab. Untuk yang kedua, kebenaran argumentasi aliran mengenai ini berlainan subjek hukum nasional dan internasional yang dibantah oleh kenyataan bahwa dalam suatu lingkungan hukum seperti hukum nasional dapat saja subjek hukum itu berlainan seperti adanya pembagian hukum perdata dan hukum publik. Yang ketiga, argumentasi kaum dualis yang mengemukakan adanya perbedaan struktural antara hukum nasional dan hukum internasional. Ternyata perbedaan yang dikemukakan hanya perbedaan gradual dan tidak merupakan perbedaan yang hakiki atau asasi. Untuk keempat, bahwa pemisahan mutlak antara hukum nasional dan hukum internasional tidak dapat menerangkan dengan cara memuaskan kenyataan bahwa dalam prakteknya seringkali hukum nasional itu tunduk pada atau sesuai dengan keadaan hukum internasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.